Jadi mendapatkan ilmu, berbagi ilmu, kakaknya apa yang didapat di kuliah itu dibagikanlah dengan kalian. Mungkin selama kelas 10 teknologi 4.0 udah belajar pada April ya. Banyak teknologi 4.0. Ada yang masih ingat nggak apa aja yang termasuk 4.0? Lupa Bu. Lupa. Ya iyalah, pelajaran kemarin aja jelas lupa, apalagi pelajaran yang tahun kemarin gitu ya. Nah, salah satunya ada yang namanya cyber security. Nah, di sini kalian kan memang ada mata pelajarannya cyber security ya. Di sini lebih mendalam lagi, nanti diajarkan oleh kakaknya bagaimana sih cyber security itu di dunia sekarang, di dunia teknologi, seberapa bahayanya sih cyber security. Emang kalau salah satu yang dicuri yang tidak kerasa itu cuma data. Duit dicuri orang 10.000, 20.000, 50.000, kerasa nggak? Kerasa. Ya sedih banget ya. Wih, duit saya tuh sisanya tinggal selembar itu dicuri pula. Tapi kalau data kalian, email dan passwordnya dicuri orang, kerasa nggak? Ih, bodo amat, nggak ada rasanya. Pacar dicuri orang, rasanya gimana? Tikung, ada tikung. Bilang iya, tikung. Bilang mau bilang. Bilang don't try. Ada Bu, jangan disebut namanya. Parpes Bu. Parpes. Aduh. Pakai namanya. Kalau dia mau spending. Ya berarti dia punya potensi. Oke, itu aja perkenalannya. Sisanya saya sepenuhnya saya serahkan ke kakak-kakaknya. Galilah apa yang ilmu yang didapat oleh kakak-kakaknya. Sebelumnya kita foto dulu ya. Boleh. Entah, aku kali belakang foto dulu entah. Pakai HP yang iPhone, pakai iPhone. Saya iPhone 16. kita. Ini foto. Nih. Entah aja, foto dari belakang. Resiko. Gak apa-apa lah, bagus Bu. Hidup kamu dulu aja. Coba. Entar sesuai kalau di 0,5 dibuka itunya. Fotonya dari depan dulu, nanti Kacanya dibuka. Buka itu dari situ kan. Biasanya Dari situ kan. Udah kamu dari sini loh. Mau pakai itu aja. Enggak, maksudnya dirapiin. Nah. Dari sini Tom. Tahu genre ini? Semua kelihatan Bu. Apa Pak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fokus itu dulu. 1, 2, 3. Dari depan Tom. Ya, dari semua. Sendiri aja ke sana. Naik. Ajat. Saya nanti kirim ya. Oke, itu aja. Sisa waktu dan tempatnya saya serahkan ke ya. Kita tinggal ya. Kamera lu memang kayak gitu ya? Woi,
Dananya dia, Pak. Dananya dia. Nah, soalnya gini, saya ini alumni sini. Saya alumni APL juga. Atat. Kalian tahu ketua kesenian William Afin nggak? Tahu. Yang atasnya? William. Yes. Oh, atasnya kami. Ya. Rido. Willy Rido. Tidak. Bilang di sana. Ya, Karido itu ya? Aceh ya? Tahu Ini kelasnya ada berapa orang? Ini masuk semua? Ada yang masuk. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Jadi nama saya itu Zafwan Abdullah Hidayat dari ya boleh lanjut. Halo tadi. Nah jadi saya ini dari program studi teknologi rekayasa industri dari Politeknik Negeri Lampung. Nah di sebelah saya ini ada rekan-rekan saya, ada perkenalkan, nama saya Noponi Tokenarji. Saya alumni SMK Negeri 2 Mula, ada tahu? Saya itu dari alumni RPL, dia bukan Negeri 2, angkatan pertama. Saya alumni di kelas RPL. Saya sudah berstudi, saya juga sama dari semester 2 Unita. Oke, saya mau tahu dulu nih, kalian kan udah kelas 2 ya? Gimana rasa di FPL? PPLG deh, PPLG kan sekarang namanya. Gimana rasanya di PPLG? Apa yang bikin kalian pusing di PPLG? Siapa? Coba kamu deh, sebutin apa yang kamu susah di PPLG. Apa tuh semuanya itu apa spesifik itu lah? Apa tuh yang error? Jaringannya. Kalau database kalian pakai apa database-nya? Bagus. Tapi itu udah lama sebenarnya. Bagus pakai
guys. Nah, bagus sudah. Udah. Kita masuk aja ya ke materinya. Nah, jadi tujuan kita di sini mau ngasih tahu tuh bagaimana menggunakan sandi yang kuat. Saya mau tanya dulu sama kalian, siapa? Gak usah, jangan angkat tangan ya, pokoknya jangan angkat tangan. Siapa yang di sini masih pakai tanggal lahir? Tanggal lahir passwordnya. Jangan angkat. Siapa? Coba bilang aja ada. Gitu. Ya. Ada. Yang pakai nama sendiri ada. Ada. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus bangga namanya gunakan kata sandi yang kuat? Jadi kan dunia digital itu keamanannya itu kan sangat luas ya. Kalian belajar apa cyber security kan? Pasti belajar keamanan tuh. Ada password, terus tipe-tipe password tuh ada WPA 2SK ya. Bagaimana? Udah belajar belum kalian? Belum sih. Oke. Terus juga untuk kita melindungi informasi ini juga kita menggunakan kata sandi yang kuat tuh. Nah, tapi banyak juga yang masih mengabaikan pentingnya memilih kata sandi yang benar. Nah, jadi di sini kakak-kakaknya akan mengajari bagaimana cara verifikasi 2 langkah, lalu juga bagaimana cara kita membuat sebuah password yang kuat. Oke? Apalagi kalian cyber security kan, masa cyber security passwordnya gimana? Video grafising. Nah, nih kita akan masih studi kasus ya. Jadi pada 11 Januari Canva ini menyadari adanya daftar sekitar 4 juta akun Canva yang berisi kata sandi yang penggunanya dicuri. Ya meskipun tidak besar, Canva kan cuma sekedar edit doang ya. Cuma kalau misalkan ya password di Canva kalian pakai password yang sama kayak akun email kalian gimana? Kalau email kalian bisa kan? Nah, jadi karena kata sandi yang tidak diubah, jadi banyak data-data ini bisa diakses akunnya. Nah, jadi tim Canva juga ini merespon dengan membatasi akses login. Lalu tim Canva juga langsung mulai bekerja untuk membatalkan kata sandi yang belum diubah. Jadi selanjutnya itu ada kata sandi adalah tangan pertama kita dalam edisi kita. Tapi apakah kemudian cukup kuat? Nah, kalian kan mungkin di seluruhnya ini pada pakai sosial media tuh ya, kayak Instagram, Facebook ya kan. Berarti harus masukin email atau masuk. Kenapa penting masukin bisa ke sandi yang kuat itu supaya dimana yang di dunia ini yang semua udah pakai sosial media itu ya supaya kita tuh lebih aware gitu. Kan sekarang malah sih banyak kasus-kasus kayak nge-hack, bahkan akun game, phishing, akun YouTube yang di hack orang lain, itu banyak ya. Nah, dan itu memang menjadi pertahanan utama kita dalam dunia digital. Namun apakah kata sandi yang Anda gunakan itu sudah cukup kuat? Banyak orang cenderung memilih kata sandi yang mudah diingat, tapi itu justru bisa membuka lembaga kertas. Nah, kira-kira nih, angkat tangan. Siapa yang udah ngerasa kata sandinya itu udah kuat? Mas angkat tangannya itu. Coba angkat tangan aja. Merasa kuat. Oke. Satu lagi. Masa cuma 1 orang? 2. Aduh. Nah, jadi saya mau kalian di sini dia bisa ngecek apakah kata sandi kalian itu udah cukup kuat atau belum, bisa ditentukan lewat nanti dari misalnya ya, saya di sini nama saya Mas Dewa nih, masukin ke misalnya tahun saya 2005. Orang itu bisa ngakses, bisa nebak kata sandi saya itu dalam waktu 40 menit. Coba di HP kalian itu akses. Oke, udah lihat belum guys website-nya namanya apa? Belum. Jadi kalian buka di website How Secure Your Password, cari yang security.org. Kalian buka. Coba buka. Dicek di masa coba. Ada kotanya nggak? Nggak ada kotanya. Ayo. Tadi namanya saya security.org. Coba dibuka. Modicom juga security.org. Coba. Bisa dibuka. Coba dicek aja dulu.
Isi aja, isi passwordnya. Jangan kasih tahu tapi passwordnya ya. Pokoknya kasih tahu password kalian berapa. Ini kan saya kasih cuma titik aja tadi ya. Pokoknya jangan kasih tahu password kalian. Gimana udah nyoba belum? Siapa yang udah coba? Coba diisi maksudnya yang digunakan masih banyak. Gimana dicek belum? Gimana udah? Jangan keluarin. Di stay di apa ya? Stay di web ini, stay dulu di sini. Oh, udah bisa. Bisa. Ini benar ya, masukin password kalian yang benar-benar. Karena saya pengen kasih kejutan kalian. Setahun ya. Nah, coba dari Awak lo. Lu berapa? bulan. Semua? Nah, dari sini sebutin masukin password kalian terus kasih tahu berapa lama ini bisa masukin password kalian. 30 menit. 333 menit. Beneran. Kayak menit, jam, hari itu masih biasa. Nah, kalau mungkin yang udah tahun, ratusan tahun, Siapa yang lebih gede daripada dia? Bentar aku. Saya 100 tahun. Kalau kamu berapa tahun? 1 tahun. Kamu? 15 juta tahun. Kamu berapa? Biru gua. Berapa? Warnanya apa? Warnanya Oranye. ini kan. Sedikit tadi. Kamu berapa? Berapa? Padilian, bilian. Jadi sebenarnya ini tuh di basicnya itu dia lihat dari apa ya? Lihat dari apa yang biasanya. Kalau misalnya kan kayak nama plus tanggal plus tahun itu mereka ngebaca. Ini cuma tanggal lahir doang, ini cuma itu doang. Makanya dipasangnya menit. Yang bikin mereka jadi yang kayak misalnya jadi tahunan-tahunan itu mungkin kalian kasih simbol, kalian kasih 8 letter, 8 baris, maksudnya 8 kata, huruf, terus ada kapital, terus ada angka. Nah itu yang bikin ini jadi angka itu lebih besar tahun gitu. Makanya kalian itu disarankan kalau misalnya mau masukin password apapun nggak bisa disepelein, harus 8 lebih dari 8 kata, menggunakan kapital, angka sama simbol. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, siapa yang dia warna hijau? Ya, hijau tadi. Bukan. Warna hijau sama warna biru, angkat tangan. Siapa lagi? 4 orang doang nih. 4 orang doang yang dapat warna hijau, hijau sama biru. Maju kalian. Tadi hari itu. Nih, kasih kamu aja yang mana? Perbaiki lagi passwordnya.
Air butan air. Bapak-bapak ayo. Kita liwat dulu. Jujur ya, jujur ya. Jujur. Nah, begini. Ambil deh. Oke, kita lanjut. Yang masuk Bisa nggak baca? iya ya. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada dampak buruk dari kata sandi yang lemah. Nah, sekitar 80% pelanggaran keamanan itu sebenarnya disebabkan oleh kata sandi yang lemah atau sudah diretas. Ini menunjukkan betapa krusialnya menjaga kekuatan kata sandi kita. Nah, itulah kenapa tadi saya nganjurin buat bikin kata sandi yang kuat itu karena banyak di dunia sekarang ini yang apa ya kasus-kasus yang kayak gini, jadinya makanya banyak orang yang mungkin merasa aman dengan kata sandi yang sekarang karena mungkin belum pernah kena hack, jadi kayak ya udahlah belum pernah kena hack, ya pakai ini aja terus. Dan nanti kalau misalnya sekali kalian kena dan semua kata sandi misalnya Facebook, Instagram, TikTok kalian itu semuanya kata sandi sama, sekali kena retas semuanya kena, karena kan semuanya sama, makanya bikinlah beda-beda. Dan itu kalau misalnya kalian tuh misalnya ngerasa kalau misalnya kata sandinya beda-beda, saya bakal lupa. Kalian mungkin catat di kertas atau apa, bikinlah folder, simpen baik-baik. Ya, dimana itu tuh tulis password kalian. Itu yang mungkin membantu kalian supaya gak lupa. Nah, baik kan? Selanjutnya, jadi kayak kakak lihat semuanya udah banyak yang tahu kan? Apa? Cara untuk buat sandi yang kuat tuh berupa harus ada huruf yang besar, kapital, lebih dari 8 karakter, ada yang menggunakan simbol dan angka. Itu tahu semua kan pasti ya? Itu bagus. Apa yang perlu dipikir lagi bahwa jadi hindari penggunaan informasi pribadi. Maksudnya informasi pribadi kayak mana? Tanggal lahir, satu lagi apa lagi? Nama. Apa lagi? Nama keluarga. Nama keluarga boleh. Maksudnya hindari menggunakan informasi pribadi. Kenapa? Saya benar sama kakaknya. Yang pertama, bahwa sandi itu adalah langkah awal kita untuk melindungi dari internet ya kan? Pasti kalian setiap hari gunain internet, betul? Nah, internet itu kan dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir pasti sudah banyak inovasi yang memudahkan kita dalam menggunakan internet. Ya nggak? Contoh inovasi yang berkembang paling terasa kita apa? Ada tahu nggak? Apa aja inovasinya yang telah dibangun? Tahu nggak? Contohnya saya beri contoh. Dulu kita kan ketika ingin belanja sesuatu harus ke pasar, ke mall. Sekarang kita bisa gunain apa namanya? Shopee. Nah itu adalah salah satu contoh dari inovasi kan. Selain itu ada lagi apa lagi? Apa tadi saya bilang? Gojek. Itu kan semua adalah kegunaan teknologi untuk mempermudah kita kan. Nah berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa ekonomi itu sudah semuanya beralih ke digital. Jadi, apakah hanya ekonomi yang ditarik ke arah digital? Tentu enggak dong. Kejahatan juga pasti sudah ada ke arah digitalisasi. Benar kan? Benar. Contoh, beberapa tahun yang lalu ada kasus ini, kebocoran data. Tahu dari kementerian apa? Info. Yang mana katanya salah satunya karena sandinya yang lemah. Ada tahu nggak jadi apa? Admin apa? Masih default itu, Pak. Gimana anggapannya? Anggapannya gimana? Gitu. Jadi yang namanya sandi itu kan berguna ketika kita ada yang namanya emailnya. Sandi itu pasti berkaitan dengan nama email toh, ya kan? Nah, salah satu supaya kita tahu bahwa kira-kira sandi iman kita ini sudah aman atau belum? Ada yang tahu gimana?
Apa maksudnya periksa data? Tahu? Saya tahu. Ayo silakan. Nah, jadi ada salah satu contoh di email saya sendiri itu pernah kena kebocoran data di. Nah, ini bisa kita cek dari sini. Nah, ini kita masukin emailnya nih. Dari sini. Periksa data. Ini contoh ini email Kita saya. belum. Kita belum. Dina, mana stiker? Coba saya aja. Nih, yang bener dulu, yang bener ada. Nah, jadi pelajar. Nah ini salah satu contohnya jika selamat kan, kita berhasil. Nah, bagi saya katakan data yang belum kamu memakai data pribadi kamu. Nah, ini salah satu contoh yang berhasil. Ini bisa aku lihat. Pelajar. Ya kalau bocor, Coba. itu bocor. Ada motor. Nih, Selamat boleh minta teman-teman ya. Media. Kalau bocor, dia ada Itu ada. Ini coba periksa data. Ada nggak yang kena kebocoran data? Ayo, siapa yang suka buka website ilegal? Siapa yang tujuh online? Nah, juga coy. Hati-hati. Kalau ini kita dari website kan dari data yang bocor. Ada juga dari kita cek apakah email kita itu ada di dark web juga atau tidak. Nah kalau website itu dia kita ada notice dari langsung dari Google-nya. Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Nah coba buka Gmail masing-masing aja. Pasti ada Gmail itu. Ada Gmail dong. Buka Gmailnya. Kalau sebelah kanan di atas. Nah, pencet kelola akun. Tahu kelola akun? Ada nggak? Kelola akun. Pencet kelola akun. Sidebar ya, kita scroll. Nah, sudah ada semuanya tapi sama. Cari keamanan. Cari keamanan sudah. Scroll ke bawah. Laporan. Nah, di sini ada namanya laporan dark web. Mulai. Nah, pencet. Mulai. Biar ada ekspresi. Nah, coba. Mulai ya, Pak. Mulai coba. Coba tahu. Nah, bisa mencoba. Jadi ini kayak Satu bener. udah mau coba. Tapi enggak. Bisa.
Ada. Oke. Nah itu salah satu cara kita memonitoring. Jadi itu salah satu cara kita untuk memonitor namanya akun email kita. Jadi dalam monitor itu ada yang namanya monitor itu perlu ya. Kita dapat melihat manajemen akun kita. Oke, selanjutnya seandainya kalau sudah terjadi ternyata kita terdaftar, kita bocor, apa yang kita lakukan Pak? Ada itu? Kalau sudah bocor, apa langkahnya kita? Apa langkah yang kita lakukan? Mengubah sandi. Tadi apa yang mengubah sandi juga? Nantinya mengubah sandi nggak? Iya, kalau ganti password gimana? Boleh nak. Jadi kalau salah satu caranya kalau terdaftar atau sandi kita bocor, tidak ke dalam daftar, nah salah satu langkahnya adalah kita menggunakan sama fitur yang sudah disediakan. Itu namanya verifikasi dua langkah, 2FA, verification authentication. Udah semua yang kita tahu. Sudah pernah coba semua? Apa aja yang sudah diverifikasi? Akun apa aja? Gmail udah? Gmail udah. Facebook udah? Instagram udah? Belum. Instagram belum? Belum. TikTok udah? Ya udah. Nah, yang belum, tadi kita langsung dipakai sama kakaknya. Nah, sebelum kita masuk ke tadi to verification authentication, kita masuk dulu ke sini. Jadi ini ada beberapa tips. Tadi katanya sudah membahas seandainya berarti gitu caranya kita harus login dengan akun yang berbeda-beda ke setiap website atau ke setiap aplikasi yang media sosial yang ada. Untuk apa tadi? Untuk membuat sandi kita lebih aman. Nah di sini, nah yang pertama sudah kita bahas, jangan gunakan kata sandi yang sama untuk semua akun. Maksudnya gimana? Misalkan ada akun email namanya admin 123, passwordnya adalah apa? Admin 123 contohnya kan? Nah, satu lagi ada email, satu lagi kalian punya email lagi dua, namanya siapa? Hujan 35. Anda kan saya sama admin 123 nah itu, jangan ya, bukan itu caranya, oke? Bukan itu, oke? Nah, jadi setiap akun kalau bisa, setiap akun di setiap sosial media itu punya satu masing-masing. Mungkin yang paling bahaya adalah akun misalkan kayak domain digital, contohnya kayak Report, lagi GoPay. Nah, saya saranin ya, mungkin kalau sosial media yang mungkin yang berharga sudah sosial media boleh satu-satu, tapi saya akan saranin mungkin yang dompet digital atau yang segala macam yang duit, buatlah akun satu khusus untuk itu, akan saranin. Kenapa? Karena untuk itu, untuk lebih secure. Nah, apakah seandainya terus apakah kalau gimana kalau satu akun tapi beda sandinya? Nah sebenarnya itu kurang disaranin satu akun banyak sandi kurang sandi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya takut punya akun GitHub, emailnya Novaldi 1, sandinya misalkan Novaldi GitHub #7. Kakak punya akun lagi, masuk ke mana? Stack Overflow dengan login Novaldi, tapi sandinya Novaldi Stack Overflow 2. Nah itu nggak disaranin. Kenapa? Satu, kira-kira berapa banyak sandi yang bakal muncul? Banyak kan? Jadi kurang efisien. Sebenarnya ada caranya. Sebenarnya kurang efisien. Nah, cara itu ada.
simpan kata sandi di password manager. Jadi gini, lebih baik kita punya email satu, sandi satu untuk satu, misalkan media sosial. Nah, untuk memanajemennya itu setiap media sosial punya satu, TikTok satu email, Instagram satu email, Facebook satu email. Nah, untuk memanajemennya mungkin yang menggunakan laptop itu ada yang namanya ekstensi di Chrome, extension di Chrome itu namanya Bitwarden. Ada yang tahu? Sebenarnya Bitwarden ini sama seperti Google Password Manager. Ada yang menggunakan Google Password Manager? Ya? Nah, jadi Google Password Manager itu untuk kita menyimpan yang namanya akun kita. Kita menyimpan, jadi kita manusia ya, pasti lupa kan. Nah, itu salah satunya adalah caranya ini. Ini cukup lama ya. Ada yang mencoba? Kita pergi aja ya. Nah, ini salah satunya, ini kan tadi salah satunya adalah kita menggunakan Bitwarden. Tadi sebelumnya kakak juga tunjukin ada yang namanya Google Google Password Manager kan. Nah, itu bawaan dari Google. Pasti semua pernah nyoba di sini kan? Nah, ini salah satunya yang buat kita bisa autofill, kita login. Kenapa kakak nyaranin pakai Bitwarden? Karena dia lebih satu terenkripsi, dia lebih terenkripsi daripada password autofill. Jadi kakak nyaranin untuk gunakan Bitwarden. Boleh disebutkan Yang buka laptop mungkin bisa dan yang ada. mana? Coba oh gini ya. Nah, dia antara yang gunakan ekstensi Bitwarden dia itu akan terinstall sendiri. Sudah diarahkan login. Nah, diarahkan ke website atau tidak? Nah, maka sarannya untuk login. Kita login. Nah, masukkan kata sandinya. Nah, tidak menggunakan HP mungkin ini ya. Bisa dilihat katanya ya. Nah, di sini katanya masih kata sandi. Yang pakai laptop bisa. Gimana? Apa?
di Pak Sandi katanya. Tahu. Nah, HP gua pas ini, Pak. Jadi dia tuh tahu dia tahu. Mana tuh bisa, Mas? Nah, itu juga. Nah, ini juga salah satu cara agar kita tidak lupa sebulan pasal kita. Yang bisa tadi munculnya apa? Lucu lu punya. Bisa tadi sama? Munculnya katanya tentang imperial. bisa. Tidak bisa nih. Seminggu berapa? Sudah apa Tapi saya tidak baca. Kalau udah login semuanya yang pakai laptop, di sini kita untuk menyelesaikan tiga langkahnya. Kita udah buat akunnya semuanya. Nah, pertama kita untuk buat akun ya. Udah buat akunnya. Nah, sekarang input data. Kita coba untuk login aja ke mana aja coba. Contohnya coba. Ke mana? Sana. Nah, cara gunanya kan ekstensi sudah aktif itu. Cara gunanya Nah, kalau belum muncul, coba kita login ke ekstensinya dulu. Akhirnya kita buat akun di mana tuh namanya? Buat akun di websitenya. Sekarang kita login ke ekstensinya. Nah, ini dulu. Nah, kita login dulu. Nah, kita login dulu. Login dulu ke ini.
Dicium. Jadi kalau ekstensi sudah biru, nah ekstensi sudah biru, kita pencet ini ya. Nah di sini ada namanya set login, pencet. Wah, nah dia otomatis akan menyimpan. Intinya apa? Login. Dia login dari website apa, sandinya, emailnya. Nah, jadi dia akan otomatis menyimpan. Otomatis jadi kalau orang yang Kawan ya. Nah, itu mungkin salah satu ya, tapi untung ya kita kan kita dapat manage mengatur akun-akun kita. Nah, kita takut ya, kita bukan banyak sesuatu yang penting, lupa. Saya tahu parkiran sesuatu tanpa udah nah, apa? Nah, selanjutnya sudah bisa semua ya? Kalian gimana? Gimana ya, Pak? Sudah bisa? Ya. Sudah. Oh, verifikasi ya? Oh, dia minta verifikasi dulu ya? Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, tadi udah kakak sebutin dari awal. Kita akan menggunakan yang namanya verifikasi dua langkah. Itu ada di Gmail. Yang belum di mana aja? Yang di Gmail udah ya? Udah semua? Oke, belum juga. Di TikTok? Belum. Facebook ada dulu. Oh, di TikTok. Nah, untuk profil, cari profil. Buka TikToknya. Coba buka profilnya. Untuk profilnya, pencet yang kiri atas, yang gambar screen 3. Baca ya. Sebelah kanan, sebelah kiri sini. Pengaturan dan privasi. Sudah, semua? Keamanan dan izin. Oke, keamanan dan izin. Sudah ketemu? Kita sebelah kan? Sudah aktif? Nah, cek, kita aktifkan. Mana? Ya, sudah. Belum nyampe semua? Nah, di sini akan kita buat untuk memasukin apa aja yang kalian ini. Maka itu ada template sama email. Maka checklist gua itu kamu sama email. Jadi langsung aktifkan. Nah, di sini diminta untuk masukin nomornya, nomor HP untuk verifikasi. Nah, udah kakak udah nyuci ini.
namanya infinite motor. Nah, setelah itu yang atas sudah aktif. Udah, bisa semua. Bisa semua. Bisa. Semua. Nah, kata jelasin lagi, ini namanya S2 lantai ini, jadi penting untuk meningkatkan keamanan kita. Kenapa? Seandainya data kita bocor, pasti yang apa? Pasti orang yang disebut ya kertasnya, hackernya, pasti itu punya sandi sama email kita kan. Nah dia itu tidak bisa langsung login di account kita. Kenapa? Karena dia namanya verifikasi ulang kan. Sesuai sebutannya, ketika dia login, kita harus menggunakan dua langkah. Salah satunya apa? Bisa dari nomor telepon atau email. Nah, kita yang punya perangkatnya harus memberikan izinnya. Oke, itu semuanya. Oke, kita sudah di penghujung slide. Jadi kira-kira nih dari pemaparan kakaknya, kalian ada nggak kepikiran bagi password kalian? Atau ada nggak kepikiran untuk mencoba lebih aware soal password kalian? Oh. Nah, jadi ada kata-kata sebenarnya Mas Dewa. Keamanan Anda itu dimulai dari kata sandi yang kuat. Nah, pastikan Anda itu melindungi diri dari dunia digital. Jadi keamanan itu penting bagi kalian, apalagi kalian itu cyber security, password, lalu juga tanggal lahir, informasi dan pribadi kalian itu benar-benar harus dijaga dengan ketat. Karena zaman sekarang, jadi saya itu saya itu pernah melakukan mata kuliah umum waktu itu bersama Easy Council. Easy Council ini perusahaan dari Amerika Serikat yang ke Indonesia untuk melakukan simulasi kepada prodi teknologi rekayasa internet. Nah, jadi mereka tuh ngajarin kami bagaimana menggunakan password, bagaimana mengganti password, lalu juga bagaimana cara kita menjaga password. Jadi pada dasarnya password itu harus diganti 3 bulan sekali. Oke? Ya mungkin karena ribet, tapi dari situ kita bisa mengamankan data kita. Lalu juga jadi pernah itu dari Easy Council pernah bilang gini ke kami. Jadi ada penelitian bahwa orang itu bisa nge-hack dari sebuah foto. Kita kayak gini, itu bisa di-hack. Dari sidik jari itu kita bisa di-hack. Jadi kalian juga harus lebih aware kalau foto. Mungkin kalian harus fotonya kayak gini atau kayak gini, lebih baik mungkin gini aja. Gini atau gini. Nah, lebih baik ya. Jadi kalian harus lebih aware. Oke, karena kayak gini tuh bisa di-hack loh kalian. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing ya, jawaban jawab kalian mau tanya, saya mau mengenal dulu nih prodi saya. Kita brandable lah ya prodi. Betul kan mau login kan? Ada yang ini nggak? Ada niatan habis lulus ini mau kuliah atau langsung kerja? Yang kerja? Yang kerja? Yang kerja dulu, yang kerja. Ada niatan bekerja? Sebelum kuliah? Yang lulus sekolah? Kerja, oke. Yang mau kuliah, lanjut kuliah apa teman? Dari mana tuh kalau mau tahu dari mana? Impiannya. Impiannya bagaimana? Ada yang mungkin? Inilah, oke. Ada lagi? Gimana? Oke. Ada lagi yang gimana? Bagaimana? TP. TP. Oh guys, semangat. Saya dulu mau UGM. Tapi jadi Polina enggak apa.